Shalom. Ya, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jemaat sekalian, masih berhubungan dengan tema sepanjang bulan April 2024 ini. GKM Hosana mengangkat tema besar sepanjang bulan ini berbicara tentang ibadah yang hidup dan hidup yang beribadah. Masih menjadi bagian tema besar tersebut, pada hari ini kita akan berfokus pada satu bagian dalam ibadah yang hidup dan hidup yang beribadah, yaitu berkaitan dengan persembahan yang menyukakan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 29. Keluaran 29 ayat 38 sampai 30 ayat 10. Saya akan membaca ayat yang genap, jemaat sekalian dapat membantu saya untuk membaca ayat yang ganjil. Di sana LAI memberikan tema perikop, yang satu berbicara tentang kurban pagi dan kurban petang, dan kemudian juga mezbah pembakaran dupa. Saya akan membaca ayat yang 38, inilah yang harus kau siapkan di atas mezbah secara tetap setiap hari, 2 anak domba berumur setahun. Bersama domba yang satu itu kau persembahkan 1/10 eva tepung terbaik dicampur dengan 1/4 hin minyak dari zaitun yang ditumbuk. Dan kau persembahkan juga 1/4 hin anggur sebagai kurban curahan. Itulah kurban bakaran yang tetap turun-temurun di antara kamu. Pada pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, di sanalah aku akan bertemu denganmu untuk berfirman kepadamu. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, dan aku akan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka melayani sebagai imam bagiku. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku tinggal di antara mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya sehingga menjadi 4 persegi, tetapi tingginya 2 hasta dan tanduk-tanduknya harus menyatu dengan mezbah itu. Engkau harus membuat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua sisinya yang berhadapan kau buat gelang itu menjadi tempat untuk kayu pengusung supaya mezbah dapat diangkut. Mezbah itu harus kau taruh di depan tabir yang di hadapan tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh batu, loh hukum, tempat aku akan bertemu dengan engkau. Juga ketika Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, ia harus membakarnya sebagai dupa yang tetap di hadapan Tuhan turun-temurun di antara kamu. Setahun sekali Harun harus mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Ia harus mengadakan pendamaiannya pada mezbah itu setahun sekali dengan darah kurban penghapus dosa. Kurban pendamaian turun-temurun di antara kamu, mezbah itu maha kudus bagi Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, apa yang tadi kita sudah baca di dalam Keluaran 29 ayat 38 sampai 30 ayat 10 merupakan 1 atau 2 bagian daripada firman yang Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui Musa di atas Gunung Sinai. Kalau kita perhatikan, jemaat sekalian nanti bisa membaca secara lengkap dari Keluaran 25 sampai 31. Karena apa yang disampaikan Tuhan kepada umatnya melalui Musa di atas Gunung Sinai itu disampaikan bukan hanya 1-2 jam, tetapi disampaikan sepanjang 40 hari 40 malam. Bayangkan bapak-bapak,
kalau dengerin ibu-ibu cerita gitu ya, kan panjang ya istrinya kalau ceritakan panjang. Ini firman Tuhan sepanjang 40 hari 40 malam. Dan semua tertulis dalam Keluaran 25 sampai 31. Tentu kita tidak membahas semua poin karena banyak hal yang Tuhan sampaikan dan banyak poin yang kita bisa pelajari. Oleh sebab itu kita akan belajar salah satu bagiannya yaitu tentang tema kita. Seperti apa persembahan yang menyukakan Tuhan. Saya yakin jemaat sekalian ketika saya bertanya demikian ada yang berpikir bahwa Pak Ivan mah terlalu banyak basa-basi. Pertanyaannya enggak penting, pertanyaan yang pasti sudah kami tahu jawabannya. Iyalah ya, GKM Hosana kan ikut STUJK bisa berkali-kali, betul ya. Pasti sudah tahu, sudah khatam, sudah hafal, bahkan bisa khotbah. Tetapi saya juga yakin ada jemaat sekalian yang belum tahu persembahan seperti apa yang menyukakan Tuhan. Banyak yang masih bertanya-tanya, tetapi juga ada orang-orang yang sudah tahu tetapi enggan melakukannya. Tetapi di sisi lain ada juga jemaat yang malas ketika tahu khotbahnya tentang persembahan. Karena apa? Karena baru ini viral ya. Saya nggak perlu sebut siapa nama pendetanya, tapi viral di mana-mana. Bahkan harus bertemu dengan tokoh ini dan itu untuk minta maaf. Nah, jemaat yang nggak tahu nanti coba cari tahu apa viralnya. Yang pasti ada berhubungan dengan persembahan. Persembahan ini sebagian besar orang menganggap menjadi suatu khotbah yang menimbulkan alergi tersendiri. Karena apa? Karena merasa bahwa kalau sudah khotbah tentang persembahan ini tujuannya morotin uang jemaat dalam tanda kutip. Betul? Yang jawab betul, ya bergumul sendiri ya. Ada orang-orang yang merasa demikian. Karena apa? Tidak dipungkiri bahkan zaman sampai terjadinya reformasi. Cikal bakal terjadinya reformasi gereja disebabkan karena apa? Karena oknum-oknum yang memanfaatkan pengajaran, memanipulasi pengajaran untuk mendapatkan keuntungan. Kita ingat latar belakang terjadinya reformasi gereja karena ada oknum-oknum gereja yang mengajarkan. Mereka cerdas sekali ya mengeluarkan statement pengajaran yang mengajarkan bahwa kalau manusia mati, sekalipun orang percaya, akan tetap diperhadapkan dengan hukuman di api penyucian sebelum masuk surga yang sesungguhnya. Bayangkan banyak orang ketakutan di masa itu sehingga mereka percaya dengan statement tersebut. Dan cerdasnya statement selanjutnya dikeluarkan. Kalau mau bebas dari penghukuman di api penyucian, jemaat sekalian bisa beli surat indulgensi untuk menjadi surat pengampunan dosa. Dan waktu itu banyak di kalangan orang-orang yang tidak mampu, para petani miskin, sampai rela tidak makan demi membeli surat tersebut. Singkat cerita pada akhirnya Martin Luther dan kawan-kawan mengeluarkan 95 dalil dan terjadilah reformasi gereja. Pengajaran-pengajaran yang manipulatif ini bukan hanya terjadi di masa lampau, bahkan di zaman sekarang. Bukankah banyak oknum-oknum gereja yang mengajarkan tentang cashback? Ya, kalau dulu ibaratnya bahasanya masih bahasa yang panjang, yaitu kalau memberi persembahan dalam jumlah besar, maka kamu akan mendapatkan 100, 200, 700 kali lipat lebih besar. Sehingga banyak orang, apalagi mungkin bagi orang yang suka cashback ya, pasti memberi lebih banyak dengan harapan dapat cashback. Hal ini bukan omong kosong karena pernah terjadi ketika itu saya SMA, dialami oleh teman saya yang masih SMA. Teman saya ini beribadah di salah satu gereja. Saya nggak sebutkan gerejanya cukup besar. Teman saya ini ibadah, kemudian singkat cerita oknum ini menyampaikan khotbahnya dan mendorong jemaat dan menyampaikan bahwa berikan persembahan, maka kamu akan diberkati berkali-kali lipat. Dan apa yang dipersembahkan teman saya? Bukan cuma uang, sedompet-dompetnya dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Bahkan sampai handphonenya dimasukkan. Ya dia sih memang anak kaya 7 turunan ya, mungkin pas giliran dia habis gitu ya, kan dimasukin semua ya. Tapi inilah yang terjadi, dia masukkan semuanya. Bahkan di gereja yang sama,
pernah dalam satu ketika seorang ibu, seorang istri memasukkan dalam surat pembaca di salah satu surat kabar, meminta gereja itu mengembalikan surat tanah yang dipersembahkan oleh suaminya tanpa bilang-bilang dengan istrinya. Banyak hal fenomena ini terjadi dan realitanya terjadi di mana banyak orang memberi persembahan supaya dirinya diberkati berkali-kali lipat. Sehingga motivasinya memberi persembahan supaya diberkati. Pertanyaannya adalah apakah persembahan yang secara nominal dalam jumlah yang besarlah yang menyukakan Tuhan? Bukankah kita sering berpikir bahwa persembahan yang terbaik, persembahan yang menyukakan Tuhan adalah persembahan yang dipersembahkan dalam nominal yang besar? Entah itu 1 juta, 2 juta, 1 triliun, 3 triliun, bahkan mungkin hasil korupsi pun dipersembahkan. Apakah menganggap bahwa persembahan demikianlah yang menyukakan Tuhan? Tetapi kita harus ingat bahwa seorang janda yang dikisahkan dalam kitab Injil, dia mempersembahkan hanya 2 peser. 2 peser ini uang yang sangat kecil dibanding orang-orang yang memberi persembahan di kala itu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Persembahan janda ini jauh lebih besar dibanding yang lainnya. Tetapi menariknya yang terjadi di KU1 tadi, setelah saya khotbah ini, di persembahan ada 2 keping uang 500. Jadi jangan ditafsirkan begitu, oh kalau gitu uang terkecil 2 peser saya persembahkan pada hari ini. Pada dasarnya Yesus melihat hati daripada janda ini. Dan kemudian ada juga orang yang mungkin berpikir nakal dan berkata bahwa kalau gitu persembahan yang menyukakan Tuhan adalah persembahan dengan nominal yang paling kecil. Mungkin gara-gara saya ngomong ini, KU1 ada mempersembahkan 2 keping uang 500 rupiah gitu ya. Karena merasa uang yang paling sedikit adalah uang yang menyukakan Tuhan gitu ya. Tetapi seperti apa sebenarnya persembahan yang menyukakan Tuhan? Yang pertama yang kita akan pelajari, persembahan yang menyukakan Tuhan adalah persembahan yang dipersembahkan dari hati yang tulus. Dari hati yang bukan karena dipaksa atau terpaksa, tetapi karena ketulusan hati kita. Kita ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Keluaran 25 ayat 2, di sana dikatakan, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut persembahan khusus bagiku. Tuhan meminta supaya Musa mengumpulkan persembahan khusus bagi Tuhan. Dan dijelaskan di sana, kamu harus memungut persembahan khusus bagiku. Orang seringkali hanya berhenti sampai di kalimat ini, kamu harus memungut persembahan khusus bagiku. Keharusan tentu apa yang disampaikan Tuhan tidak bisa yang namanya dikompromikan apapun. Harus ya harus. Sehingga pada akhirnya ada pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah yang menganggap bahwa persembahan itu adalah suatu harus, tidak boleh tidak. Tetapi kita seringkali melupakan kalimat selanjutnya. Di sana keharusan dijelaskan dari setiap orang yang tergerak hatinya. Jadi percuma ketika kita memberi persembahan yang tampaknya besar ataupun kecil, tetapi itu karena terpaksa. Karena itu tidak berkenan, tidak menyukakan Tuhan. Jadi bukan berkaitan dengan besar kecilnya, tetapi apakah hati kita sungguh-sungguh tergerak untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9 ataupun Keluaran 25 sampai 31 itu menceritakan bagaimana Tuhan meminta Musa untuk menyampaikan kepada orang Israel untuk mengumpulkan persembahan khusus untuk apa? Membangun kemah suci. Dan kalau mengumpulkan persembahan khusus ini bukanlah benda-benda yang murah dan mudah didapat. Apa saja yang menjadi persembahan khusus yang Tuhan inginkan? Kalau kita memperhatikan dalam Keluaran 25 ayat 3 sampai 7. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, dan tembaga. Benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua. Linen halus dan bulu kambing. Kulit domba jantan yang diwarnai merah. Kulit halus dan kayu akasia. Minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk dupa wangi.
permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Kalau kita memperhatikan satu persatu persembahan khusus ini bukanlah persembahan yang murah dan mudah didapat. Kenapa saya berkata demikian? Karena persembahan khusus ini mereka persembahkan bukan ketika mereka ada di tanah Kanaan, tetapi ketika mereka ada di perjalanan awal keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Baru 3 bulan mereka berjalan dan mereka ada di padang gurun Sinai. Dan Tuhan meminta mereka kumpulkan persembahan khusus ini. Kalau di logika, sulit sekali mendapatkan apa yang Tuhan inginkan di padang gurun. Tetapi kita harus sadar bahwa Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang Israel. Dengan kata lain, mereka sebenarnya sudah memiliki, bahkan mereka membawa barang-barang itu. Apa buktinya? Karena kalau kita lihat dalam kitab Keluaran, mereka ada mengumpulkan emas untuk membuat apa? Patung lembu emas, betul ya? Mereka sebenarnya memiliki apa yang Tuhan inginkan. Dan benda-benda itu sungguh tidak murah dan tidak mudah didapat lagi di padang gurun. Tetapi Tuhan memerintahkan mereka untuk kumpulkan persembahan khusus bagi orang-orang yang tergerak hatinya. Dan itu tadi tertulis di ayat 25 ayat yang kedua. Harus, tetapi bagi kita yang memang digerakkan hati kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jemaat sekalian, ada seorang janda. Hari ini banyak membahas janda ya, jangan tersinggung. Hari ini kisah nyata gitu ya, seorang janda dari sebuah gereja yang tentu saya sangat kenal. Janda ini kalau mau ke gereja, dia harus menempuh perjalanan yang jauh. Dari rumahnya untuk cegat bis, itu butuh waktu kurang lebih 15 menit. Dari naik bis sampai gereja butuh waktu 30 menit lebih. Jadi kurang lebih kalau macet atau apapun 45 sampai 1 jam dia harus ke gereja. Janda ini bukanlah orang kaya, janda ini penjual jajan pasar keliling dengan keranjang di tangannya. Tetapi luar biasanya setiap kali dia ke gereja, dia datang 1 jam lebih sebelum ibadah dimulai. Kenapa saya tahu? Ketika saya melayani di gereja tersebut, saya masih sekitar SMP SMA. Saya melayani di ibadah pertama itu di gereja itu kalau ibadah sekitar jam 6:30. Saya datang jam 5 untuk menyiapkan multimedia, saya dulu pelayanan multimedia. Saya datang jam 5, 1 jam lebih sebelum ibadah dimulai. Gereja itu pagarnya masih tertutup, pintu gereja masih tertutup semua. Ketika saya masuk saya kaget, si janda ini bersama cucu-cucunya berlutut di kursi gereja, sudah berdoa. Dan suatu ketika janda ini mendengarkan warta gereja yang mengumumkan, jemaat sekalian silakan mempersembahkan persembahan khusus untuk menjadi aksi sosial, menolong orang-orang yang kurang mampu. Singkat cerita, mendekati pengumpulan persembahan khusus itu beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, dia membawa kantong plastik berisi uang 1000-an atau receh gitu ya. Dia bawa ke gereja, di luar jam ibadah, dia menemui seorang penginjil di gereja tersebut. Dan dia memberikan persembahan itu sebagai persembahan khusus untuk menolong orang yang kurang mampu. Penginjil ini menangis haru, bukan menangis karena berat itu uang koinnya. Tetapi menangis haru karena tahu kondisi daripada janda ini yang butuh pertolongan. Tetapi janda ini justru yang memberikan uang itu untuk pekerjaan tangan Tuhan. Jemaat sekalian, saya yakin bahwa persembahan janda inilah yang keluar dari hati yang tulus. Mungkin secara jumlah nominal tidak sebanding dengan persembahan yang dipersembahkan jemaat lainnya. Tetapi hatinya yang mau memberi. Hatinya yang mau supaya uangnya ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan bagi gereja Tuhan. Sungguh-sungguh memberkati, sungguh-sungguh menjadi teladan bagi banyak orang. Yang kedua, persembahan yang menyukakan Tuhan bukan hanya sekedar dari hati yang tulus, tetapi juga haruslah yang terbaik. Mari kita perhatikan dalam Keluaran 29 ayat 1-3. Mari kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka melayani sebagai imam bagiku.
Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti tidak beragi dan roti bundar tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Semua itu harus kau buat dari tepung gandum yang terbaik. Semuanya harus kau taruh dalam sebuah bakul, dan kau persembahkan semua yang di dalam bakul itu bersama lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Perhatikan, inilah momen di mana Musa disuruh menguduskan daripada Harun dan anak-anaknya. Yang dituntut di situ harus memberikan persembahan yang tidak bercela. Dan berulang kali dikatakan tidak beragi, tidak beragi, tidak beragi. Dari gandum yang terbaik. Kenapa dikatakan tidak beragi? Ragi dikala itu adalah dari adonan kue atau kue yang sudah lama, yang sudah tidak dimakan, kemudian didiamkan lama, terfermentasi, dan itu digunakan untuk adonan kue selanjutnya. Dan Tuhan menuntut bahwa persembahan tidak boleh seperti itu, tapi persembahkanlah sesuatu yang tidak beragi, sesuatu yang murni dari gandum yang terbaik, yang tidak tercampur dengan apapun. Dan bahkan dikatakan dari domba jantan yang tidak bercela. Tuhan tidak menuntut secara nominal, tetapi Tuhan menuntut bahwa apa yang kita persembahkan haruslah yang terbaik. Bahkan di dalam Keluaran 29 ayat 9 dikatakan, di atas mezbah dupa itu jangan kamu persembahkan dupa yang tidak kudus, ataupun kurban bakaran dan kurban sajian. Juga jangan kamu curahkan kurban curahan di atas. Tuhan ingin apa yang kita persembahkan yang terbaik, yang kudus, yang murni di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, ketika kita sebagai atau majelis yang biasanya menghitung uang persembahan, seringkali mendapati ada persembahan-persembahan, terutama yang memberi dalam bentuk tunai gitu ya. Uang-uang yang sudah tidak layak. Bagi yang menghitung persembahan mungkin bisa senyum-senyum sedikit gitu ya. Kadang-kadang uang itu bukan cuma sudah sobek-sobek, sudah hilang seperempat, bahkan sudah kalau apa istilahnya bisa hancur seketika. Udah gitu kalau zaman dulu nggak ada amplop, diapakan? Diremas-remas, betul ya? Yang tertawa mungkin dulu pelagungnya ya, sekarang mungkin semoga tidak ya. Diremas-remas, sudah uang paling jelek diremas-remas, masukkan ke kantong. Yang menghitung sampai kalau membuka tuh pelan-pelan ya, takutnya nanti jadi ambrol semua ya, jadi hancur, jadi serpihan. Jadi bukanya harus pelan-pelan. Udah buka pelan-pelan isinya 1.000. Tapi saya bilang bukan tentang nominalnya, tetapi tentang yang terbaiknya. Ketika kita memberi persembahan dalam bentuk uang, sudahkah kita mempergumulkannya di rumah kita masing-masing terlebih dahulu? Sudahkah kita bertanya, Tuhan berapa yang hendak supaya bisa saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan bagi gereja? Sudahkah kita bertanya? Atau kita mencari uang terkecil di dompet kita untuk kita persembahkan bagi Tuhan? Atau kita mencari uang yang terburuk daripada ngotor-ngotorin dompet, masukkan ke kantong persembahan? Mungkin kita sebagian ada yang tersenyum, tetapi inilah realita yang masih saja terjadi. Jemaat sekalian, di dalam ruang lingkup lain persembahan bukan hanya dalam konteks uang, tetapi kita sebagai jemaat, sadarkah kita ibadah kita juga persembahan di hadapan Tuhan? Bagaimana ketika kita hadir di dalam ibadah? Sudahkah kita mempersiapkan baik-baik sebelum kita beribadah di hari Minggu? Sudahkah kita bertanya kepada Tuhan, bergumul pakaian apa yang hendak kita pakai? Sudahkah kita persiapkan pakaian kita baik-baik sebelum hari Minggu? Atau kita di hari Minggu 15 menit sebelum waktunya ibadah, kita cabut pakaian apapun yang ada di lemari, cup-cup pokoknya pakai. Habis gitu ternyata lubang di sana sini, bahkan kurang bahan di sana sini, atau kucel atau selain sebagainya. Berbicara tentang ibadah juga berbicara tentang waktu ketika kita hadir. Apakah ketika kita hadir dalam ibadah, kita sudah hadir jauh sebelum waktu ibadah dimulai? Banyak kan orang alasannya apa? Parkirannya susah Pak Ivan. Sebenarnya tidak ada alasan kalau kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk beribadah.
Kita pasti bisa men-spare waktu berapa lama cari parkir, berapa lama saya harus di parkiran, berapa lama saya harus berkeliling, berapa lama saya harus berjalan dari BTC ke sini. Kalau kita perhitungkan semua itu, maka kita sudah mempersiapkan yang terbaik. Dan kita harus hadir jauh sebelum ibadah dimulai. Seorang janda miskin yang tadi saya sharingkan, itu kisah nyata yang menjadi teladan dalam hidup saya. Maka kalau saya datang ke gereja, biasanya kalau nggak ada halangan 1 jam sebelum saya sudah hadir. Sedekat-dekatnya setengah atau seperempat, tapi biasanya 1 jam sebelum ibadah. Seorang janda yang menjadi teladan dalam hidup saya. Tetapi kita yang naik mobil, naik motor, bahkan bisa naik angkot dan lain sebagainya dengan segala rumah dekat. Bukankah semakin dekat rumah semakin terlambat, betul? Bukankah ironis? Kalau kita dipanggil oleh presiden untuk berjumpa dengan presiden, berani telat? Tidak, kita bila perlu sudah ke salon 5 jam sebelum. Kita sudah pakai pakaian, sudah beli pakaian 1 bulan, 2 bulan sebelum, betul? Kita akan datang bila perlu 2 jam sebelum presiden datang. Bayangkan kalau kita zaman SD ada presiden lewat, kita disuruh berdiri di depan, betul? Untuk sambut tuh presiden lewat. Berapa jam sebelum? Mana ada 5 menit sebelum? Kalau enggak kita kan pasti berdirinya 1 jam, 2 jam sebelum sudah tagak berdiri, betul ya? Nungguin presiden lewat, ternyata enggak jadi lewat sini, lewatnya lain. Tapi kita menunggu, benar? Tetapi dalam ibadah apa yang kita lakukan? Sudahkah kita memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan? Atau kita sengaja setelah-telahnya? Bila perlu pas khotbah, bila perlu pas doa berkat, amin, ya dapat berkat pulang, gitu ya. Tetapi kita seringkali sebagai umat Tuhan berlaku demikian. Kita tidak memberi persembahan yang terbaik. Kalau kita benar-benar tulus mau beribadah, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Persiapkan baik-baik apa yang kita pakai, persiapkan baik-baik apa yang kita persembahkan, persiapkan baik-baik secara waktu, sehingga kita tidak hadir terlambat di gereja. Di sisi lain dalam konteks pelayanan juga menjadi bentuk persembahan bagi Tuhan. Ada pelayan ibadah, bukan di sini ya. Kalau ada yang tersinggung berarti pelakunya, bertobatlah. Ada di gereja yang non jauh di sana gitu, di planet Mars. Yang kalau mau pelayanan, latihan. Enggak perlu Pak, saya sudah profesional. Jadi enggak perlu latihan. Di hari H saja langsung Pak. 1 putaran selesai lah Pak, langsung pelayanan. Jadi tidak dipersiapkan baik-baik. Padahal ketika kita melayani Tuhan itu persembahan yang harus yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk membawa umat Tuhan memuji, memuliakan namanya. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan mati-matian yang terbaik, maka kita sedang menjerumuskan umat Tuhan kepada ibadah yang asal-asalan. Jemaat sekalian, banyak hal dalam kehidupan kita di mana kita mempersembahkan, sudahkan dari hati yang tulus, dan yang terbaik kita persembahkan bagi Tuhan. Jangan menjadi seperti Kain yang memberi persembahan tetapi tidak dengan hati yang tulus. Kain dan Habel sama-sama memberi persembahan di hadapan Tuhan. Habel memberikan persembahan domba, Kain memberikan persembahan sayur dan buah-buahan, seturut dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ketika saya merenungkan daripada perikop tentang Kain dan Habel, saya mendapati persembahan Kain tidak diterima bukan karena dia mempersembahkan semata-mata sayur. Tetapi karena Kain ketika memberi persembahan, hatinya tidaklah tulus. Kenapa saya bisa berkata demikian? Kalau kita perhatikan setelah persembahan Kain tidak diterima, apa yang dilakukan oleh Kain? Kain membunuh Habel. Seakan itu menggambarkan persembahan Kain hanyalah sebagai motivasi untuk tidak mau kalah dengan adiknya yang memberi persembahan. Bukankah terkadang kita memberi persembahan karena merasa gengsi? Wah, teman saya ngeliatin, terpaksa lah ini 1 juta aku persembahkan. Wah, enggak dilihatin. Kayak tadi pagi ya, 500 perak 2 keping. Kita seringkali memberi persembahan seketemunya uang di dompet kita. Betul? Ya untung nggak ada yang jawab betul ya, bertobatlah kalau betul ya. Jadi kita memberi persembahan seringkali tidak mempersiapkan yang terbaik
dengan ketulusan hati. Kita mungkin akan berkata, sulit Pak, jujur sulit memberi persembahan yang terbaik. Tetapi kita perlu merenungkan beberapa hal supaya kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam Ayub 41 ayat 2b, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaan. Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaannya Tuhan. Selanjutnya, Mazmur 24 ayat 1. Mari kita baca, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Sadarkah kita? Semua yang ada pada kita bukan milik kita, milik Tuhan. Sehingga ketika saya merenungkan ayat ini, ketika kita memberi persembahan, sebenarnya kita sedang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan untuk digunakan bagi pekerjaan tangan Tuhan. Kita seperti pekerja di kebun anggur di mana tuannya adalah Tuhan itu sendiri. Kita dipercayakan untuk mengolah kebun anggur itu. Dan ketika tuannya minta kita panen dan dia mengambil anggur yang kita panen, apakah itu persembahan? Bukankah itu mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan? Kita seringkali menganggap apa yang kita miliki adalah milik kita. Uang kita milik kita, rumah kita milik kita. Ini semua milik kita. Sehingga kita seringkali tidak rela ketika memberi persembahan di hadapan Tuhan karena merasa itu milikku. Tapi kalau kita sadar bahwa itu milik Tuhan, maka bahkan ketika Tuhan minta semuanya, kita harus berikan. Jemaat sekalian, terus kemudian ada yang berkata, tapi kan saya yang kerja banting tulang Pak Ivan. Saya kerja pagi, siang, sore, dari muda sampai tua saya bekerja. Dan semua rumah, semua harta ini saya dapatkan karena kekuatan saya. Tetapi mari kita perhatikan Ulangan 8 ayat 18, mari kita baca. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti apa jemaat sekalian? Kekuatan kita, kepandaian kita, apapun di bawah kolong langit ini, termasuk diri kita, bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Ingatkah kita pada kisah Abraham yang mempersembahkan Ishak? Abraham menanti Ishak bukan 1-2 tahun jemaat sekalian. Berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai usianya 100 tahun. Sangat lama. Tetapi Tuhan perintahkan, persembahkan Ishak. Abraham sadar bahwa Ishak bukan miliknya. Ishak milik Tuhan. Sehingga Abraham mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Dan Tuhan yang melihat ketulusan hati Abraham, Tuhan memberikan ganti kurban lain. Dan Ishak tidak jadi dikurbankan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Abraham benar-benar tulus. Dia tahu, dia menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya termasuk anaknya sendiri adalah milik Tuhan. Saya keingat kisah apa yang kami alami. Mungkin sebagian besar sudah tahu kisah ini. Ketika saya dan istri harus kehilangan calon anak pertama kami. Ketika itu istri sedang hamil 6 bulan dan saya diutus untuk praktek pelayanan ke Padang. Ketika sesampai di Padang, sebelum berangkat kami cek USG, saya dengar detak jantung anak kami. Sesampai di Padang, 8 minggu usia kandungan, kami cek lagi, tidak dengar detak jantung anak kami. Di saat itu kami menangis dan kami berharap itu alatnya rusak. Kami cari opsi lain dan tetap kami tidak mendengarkan detak jantung anak kami kembali. Kami menangis menjadi-jadi. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan sempat kecewa dan marah. Tuhan, saya sudah belajar taat. Saya bisa saja menolak ke Padang, tapi saya belajar taat. Tetapi dengan ketaatan Engkau tetap ambil anak kami. Dan Tuhan ingatkan akan kisah Abraham. Bahwa anakmu bukanlah milikmu, tapi milik
Tuhan. Jemaat sekalian, kita sering menganggap apapun yang ada pada kita milik kita. Tetapi semua itu sungguhnya adalah milik Tuhan. Bahkan kalau kita renungkan, diri kita sebenarnya sampah dan manusia yang pantas dihukum, dibinasakan. Tetapi Kristus dengan kasih yang begitu besar, dia rela lahir ke dunia. Dia rela mati bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang dahulu adalah budak dosa dan siap dihukum dalam kekekalan. Tetapi dengan kasih Tuhan kita diselamatkan. Kita telah dibeli bukan hanya dengan uang 1.000, 2.000, 1 juta, 1 triliun, bukan. Dengan nyawa Kristus, dia tebus kita. Kita yang tadinya budak dosa, menjadi hamba-hamba Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah. Zaman dahulu budak itu harus memenuhi 100% apapun yang tuannya perintahkan. Padahal seorang tuan kala itu membeli budak hanya dengan uang berapa peser ataupun sedikit. Kita dibeli dengan darah Kristus. Tetapi kita seringkali enggan menyerahkan hidup kita sepenuhnya taat pada perintah Tuhan. Sampai titik ini kita belajar memberi persembahan yang menyukakan Tuhan haruslah dari hati yang tulus. Dan persembahan yang dipersembahkan dengan hati yang tulus pasti dipersembahkan dengan yang terbaik. Yang ketiga, persembahan yang menyukakan Tuhan adalah menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita perhatikan dalam Keluaran 29 ayat 43 sampai 44. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku mezbah itu, dan aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Aku akan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka melayani sebagai imam bagiku. Dahulu orang kalau mau berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, kemah suci itu benar-benar harus dikuduskan dan setiap orang yang hadir harus mempersembahkan kurban untuk pengudusan. Jemaat sekalian, kita sekarang ini tidak perlu melakukannya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Keluaran 30 ayat 10, setahun sekali Harun sebagai imam harus mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Ia harus mengadakan pendamaian pada mezbah itu setahun sekali dengan darah kurban penghapus dosa. Kurban pendamaian turun-temurun di antara kamu. Mezbah itu maha kudus bagi Tuhan. Coba bayangkan betapa luar biasanya. Kita nggak perlu bawa kambing domba dan lembu, betul? Kalau bawa kambing domba dan lembu ke gereja, kita percaya gereja ini beraromanya tidak seperti saat ini. Dan bisa bayangkan kami sebagai para hamba Tuhan, berapa banyak nyawa yang kami sembelih, yaitu nyawanya kambing domba dan lembu. Kita tidak perlu melakukan, kenapa? Karena Kristus telah menggantikan kurban-kurban itu. Kristus telah menjadi satu-satunya korban yang sempurna, yang sejati, yang dengan totalitas melunaskan setiap hutang dosa kita. Kristus yang menanggung seluruhnya. Kristuslah yang mengorbankan dan mati di atas kayu salib demi kita, anak-anak yang dikasihinya. Jemaat sekalian, sadarkah kita juga dengan apa yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jemaat sekalian, Kristus telah menguduskan setiap kita. Dia mengorbankan dirinya, dan dia bahkan telah mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita. Yang artinya kita, sekalipun kita tidak membangun kemah suci seperti di masa lampau, tetapi sadarkah kita, tempat Tuhan hadir sekarang ini adalah diri kita masing-masing. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita.
untuk menuntun kita, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pertumbuhan iman pada setiap kita. Untuk apa? Untuk benar-benar kita jaga. Jika dahulu orang untuk menjaga kekudusan kemah suci, mereka harus membawa kurban. Saat ini diri kitalah kemah suci. Maka kita harus berupaya sekeras mungkin untuk jaga kekudusan hidup, untuk tidak hidup berkubang di dalam dosa. Artinya juga kita harus mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita seringkali enggan mempersembahkan hidup kita. Kita seringkali merasa bahwa Tuhan tidak melihat dosa yang kita lakukan. Ingat, Tuhan itu kudus. Dia ingin kita hidup dalam kekudusan. Roh Kudus itu adalah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Mari kita jaga kekudusan hidup kita. Mari mulai saat ini kita hidup, memberi persembahan. Persembahkanlah dengan hati yang tulus, dengan penuh ungkapan rasa syukur. Persembahkanlah yang terbaik. Sekalipun memang tidak secara nominal, tapi persembahkan yang terbaik. Secara jemaat hadirlah ibadah dengan komitmen jauh sebelum ibadah dimulai. Berdoa, berilah hidup kita untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu ketika kita sudah tidak mampu lagi melayani baru mau melayani. Banyak orang ketika ditawari pelayanan tidak mau. Enggak Pak, saya enggak bisa. Tetapi ketika dirinya benar-benar tidak lagi mampu pelayanan, Pak, saya mau pelayanan, sudah tidak bisa. Sadarilah juga bahwa keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga itu bisa mendorong kita memberi yang terbaik dengan ketulusan hati. Tuhan tidak membuat kita miskin, Tuhan mencukupkan. Bahkan ketika kita memberi, bukan karena kita diminta apa yang tidak kita mampu, tetapi Tuhan meminta diri kita untuk memberi yang terbaik, yang apa yang ada pada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami harus memberi persembahan yang terbaik. Dari hati yang paling tulus kami harus memberikan persembahan kami. Dan Tuhan tolong kami untuk juga menyadari bahwa seharusnya kami mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang kudus. Tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi umat Tuhan yang benar-benar hidup dalam kekudusan. Di tengah pencobaan yang begitu banyak di tengah dunia ini, ajar kami tetap bertahan hidup dalam kekudusan. Ajar kami Tuhan untuk terus memberi yang terbaik yang menyukakan hati Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, biarlah firman yang kami dengar benar-benar kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami dapat menjadi pancaran terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Bahkan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.